Salam sehat, sahabat Mas Tarjo. Selamat datang di Tawa Sehat Reborn. Hari ini kita kedatangan narasumber yang punya rumah ini, Dr. Novianti Dwi Priantini MKes, sebagai Kepala Puskesmas Tawangrejo, Kota Madiun. Nah, bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah, sehat luar biasa. Ya, hari ini kita akan membahas terkait dengan serba-serbi Puskesmas Tawangrejo. Boleh. Jadi Puskesmas Tawangrejo ini kan merupakan puskesmas yang ada di Jalan Tawangsari, ya, di Kelurahan Tawangrejo, dan merupakan puskesmas paling utara. Nah, wilayah kerjanya Puskesmas Tawangrejo itu di mana aja, tuh, Bu? Ya, Puskesmas Tawangrejo itu punya kekhususan, ya. Dia paling utara, dekat dengan perbatasan. Dia mengampu 4 kelurahan: Kelurahan Kelun, Kelurahan Rejomulyo, Kelurahan Pilangbangu, sama Kelurahan Tawangrejo itu sendiri. Oh iya, jadi ada 4 kelurahan ya, Bu? Iya, benar. Jadi wilayah kerjanya Puskesmas Tawangrejo. Betul. Kemudian terkait dengan jam pelayanan, Bu, untuk puskesmas sendiri kan berbeda dengan seperti rumah sakit yang punya jam pelayanan 24 jam untuk rumah sakit. Nah, kalau puskesmas Puskesmas Tawangrejo sendiri, jam pelayanannya tuh jam berapa aja tuh, Bu? Iya. Kalau untuk jam pelayanan, jadi sahabat Mas Tarjo yang perlu ketahui juga, ya, bahwa di puskesmas di Kota Madiun, khususnya di Tawangrejo, itu ada jam pendaftaran dan jam pelayanan. Nah, ini harus dibedakan, harus dibedakan, ya, Bu. Karena itu biar kita tidak salah persepsi, gitu, nggih. Kalau jam pendaftaran itu Senin sampai Jumat itu di jam 7 sampai jam 11, gitu ya. Itu pendaftaran, ya, Mas. Jam pendaftaran. Kemudian di hari Jumat itu jam 7 sampai jam 10. Nah, selanjutnya untuk jam pelayanannya itu kita menuntaskan, ya, jadi sampai selesai, bisa jadi sampai jam 1 untuk pelayanannya itu sendiri. Kemudian bahkan kita juga mempunyai poli sore, gitu. Jadi kita membatasi bukan membatasi, ya, lebih ke jumlah pendaftaran itu batas sampai loket itu tutup. Pelayanannya kita menghabiskan sampai selesai pasien. Biasanya kita pelayanan sendiri itu ya sesuai dari jam kerja kita jadi terbatasnya di situ, gitu. Kemudian khususnya lagi di Tawangrejo itu ada jam poli sore, ya, itu yang membedakan sore, yang membedakan Tawangrejo dengan 5 puskesmas yang ada di Kota Madiun, gitu, nggih. Poli sore sendiri itu dibuka, jadi panjenengan untuk sahabat Mas Tarjo jangan khawatir ketika panjenengan pendaftaran tertutup di jam 11, panjenengan dapat menerima pelayanan kembali itu nanti di jam pendaftaran jam 16, Mas. Jadi 16 itu jam 4 sore, ya? Sampai jam 8 malam. Sampai jam 8 malam. Kemudian di situ juga untuk bersalin itu kita buka 24 jam. Jadi full kita bersalin 24 jam, hari Minggu itu tetap buka. Tapi untuk poli sore itu mengikuti jam kerja di pagi. Jadi Senin sampai Jumat, kemudian apabila hari libur nasional, kemudian Sabtu, Minggu itu tutup. Jadi sahabat Mas Tarjo bisa, boleh kalau ada keluhan apa-apa, ada bertanya, itu bisa nanti ada leaflet kami sudah tersebar, bahkan di IG kami juga sudah dibedakan, ada jam pendaftaran dan juga ada jam pelayanan. Yang khususnya yang favorit itu di jam poli sore. Gitu. Itu untuk poli sore itu hanya rawat jalan aja, Bu? Jadi sejak tahun 2019, 2020 insya Allah itu Tawangrejo sudah tidak ada rawat inap kecuali dengan ruang bersalin saja. Jadi dulu Puskesmas Tawangrejo itu rawat inap, kemudian sesuai dengan SK Wali Kota, sehingga kami sudah berubah menjadi rawat jalan, gitu. Tapi bersalinnya tetap buka 24 jam. Alhamdulillah sekarang sudah ramai. Terima kasih sahabat Mas Tarjo sudah meramaikan kunjungan di ruang bersalin kami. Jadi sahabat Mas Tarjo jangan khawatir, ada poli sore. Kalau misalnya pagi, aku sih kerja, ya, jadi bisa di poli sore, ya, jam 4 sore sampai jam 8 malam. Nah,
tapi ya untuk rawat jalan aja. Nah, untuk rawat inapnya sudah tidak ada katanya sejak tahun 2020. Terus kemudian di Puskesmas Tawangrejo itu sekarang pelayanannya tuh apa aja tuh Bu? Oh Kan ya. katanya ada perubahan apa itu ya? Perubahan ILP Permenkes itu, oh ya perubahan PMK-nya, iya. Permenkesnya itu. Iya benar. Apa aja ya Bu pelayanannya Bu? Ya, mungkin itu perlu diketahui sahabat Mas Tarjo bahwa sekarang di Tawangrejo itu mengadop dengan sistem klaster ya, Iya. gitu sesuai dengan PMK terbaru. Jadi sekarang kalau panjenengan dulu masuk di Tawangrejo nyarinya ke poli-poli ya, poli Iya, umum, poli KIA seperti itu ya. Saat ini panjenengan pasti akan mendapati klaster gitu. Oh, Jadi klaster betul namanya ya. gitu. Jadi di Puskesmas ini ada 5 klaster gitu. Klaster yang pertama itu tentang manajemen. Jadi di ketatausahaan. Oh Jadi iya, kalau klaster untuk satu manajemen. para kader kesehatan mau berkoordinasi itu ketemunya di klaster 1 di manajemen. Oh, Ada iya. yang pengen apa surat sehat terus divalidasi itu apa namanya? Ya validasi Ya, surat ya sehat. itu ada itu juga di klaster 1 gitu nggih. Kemudian di klaster 2 itu kesehatan ibu dan anak gitu ya. Cuman klaster 2 kalau dulu itu fokus hanya untuk ibu dan anak, tapi sekarang sampai anak sekolah gitu. Oh, sampai Jadi anak sampai sekolah usia ya. 18 tahun gitu ada di klaster 2. Nah, selanjutnya di klaster 3 itu usia produktif dan lansia. Jadi dulu mungkin seperti poli umum ya Pak Nur ya. Iya. Kalau di poli umum itu dulu semua anak sekolah masuk poli umum, kemudian lansia, usia produktif. Sekarang tidak, di klaster 3 itu fokus di usia produktif sama di lansia gitu. Oh, Jadi nanti tapi tenang saja sahabat Mas Tarjo, tidak usah khawatir. Poli lansia tetap VVIP bagi kami. Jadi sudah ada ruangan tersendiri, tidak mengikuti di alur yang panjang. Oh, gitu. punya jalur khusus ya Bu, Iya, untuk lansia jalur ya. betul. Kemudian di klaster 4 itu berfokus dengan penanggulangan penyakit penular gitu. Kemudian kita juga membatasi diri juga ya Bapak Ibu untuk ibarat kata memberikan pelayanan lebih untuk panjenengan terutama yang penyakit menular itu kita juga punya poli khusus gitu nggih, poli batuk pilek atau lebih fokus di layanan batuk pilek itu nanti ada di sisi yang paling barat gitu nggih. Kemudian di klaster 5 itu lintas klaster, ada poli gigi, ada farmasi, ada laboratorium, semuanya terampu di klaster 5 gitu. Oh ya. Nggih. Jadi sekarang itu modelnya bukan seperti poli-poli yang seperti dulu ada poli KIA, poli umum. Tapi sekarang lebih ke sebutan klaster ya Bu? Betul, ya. Dengan klaster ini lebih memudahkan di usia ya Bapak Ibu ya, sahabat Mas Tarjo. Ketika kita hadir di Tawangrejo, pertanyaan yang pertama pasti ada keluhan terkait apa. Jika terkait dengan penyakit infeksi itu pasti kita langsung arahkan ke klaster 4 atau ke poli penyakit menular ya. Jadi seperti di poli batuk pilek gitu. Selanjutnya kita lihat usianya. Kalau usianya di usia produktif otomatis kita masuk klaster 3. Kalau usia anak sekolah kita masukkan di klaster 2. Tenang saja, masuk di pendaftaran insya Allah akan diarahkan oleh tim kami sehingga panjenengan tidak perlu khawatir. Insya Allah nanti tim pengarahnya sudah cukup banyak, jadi ada di tim screening juga ada, dari tim penunjuk di unit layanan juga sudah ada gitu. Oh iya. Jadi datang ke sini enggak usah bingung, pokoknya gitu. Iya. Terus terkait dengan ambulan ini Bu. Nah, jadi kan ada pertanyaan, ambulan itu harusnya 24 jam gitu. Nah, untuk masyarakat Kota Madiun ini Bu, untuk ambulan itu caranya bisa menghubungi bagaimana Bu? Iya. Untuk ambulan itu sendiri Bapak sahabat Mas Tarjo, ambulan kita untuk antar jemput, untuk pengantaran jika terjadi darurat, kita masih terfokus dan tersentral dengan PSC atau lebih kita kenal dengan awak sigap. Mungkin sakit dicatat ya, atau nanti ditambahkan di 0811 35 77 800.
Jadi 0811 3577 800. Itu adalah ambulan 24 jam. Jadi kalau di Kota Madiun itu sudah tersentral, Kak. Jadi ada PSC ya. Jadi kalau untuk minta antar, minta jemput, kemudian ada butuh pemeriksaan di tempat, itu bisa terhandle di situ. Kenapa tidak menggunakan di ambulan puskesmas? Karena ambulan puskesmas itu saat ini terfokus dengan pengelayanan yang ada di ruang bersalin. Jadi alhamdulillah ruang bersalin kami sudah cukup crowded sehingga belum bisa mengampu untuk panggilan ke rumah gitu. Jadi kami masih berfokus untuk penyedia layanan di layanan internal kami. Kebetulan juga LGD kami itu kan ibarat kata masih aktif ya Mas ya. Jadi kasus-kasus kecelakaan yang ada di sekitar itu kan masih banyak yang dikirim ke kita gitu. Sehingga kadang kita juga masih menghandle untuk yang ada di layanan internal. Sehingga untuk kebutuhan masyarakat yang bersifat antar jemput, kemudian kunjungan, itu masih kita fokuskan dengan tergabung di pemerintah kota, jadi masih terfokus di PSC atau lebih dikenal dengan awak sigap. Insya Allah di IG-nya Mas Tarjo, Bapak Ibu, sahabat-sahabat Mas Tarjo, coba diintip lagi atau nanti akan kita update terus bahwa nomor-nomor yang penting terkait dengan awak sigap itu insya Allah tersosialisasikan dengan baik. Atau bisa tanya di pihak kelurahan, itu juga insya Allah sudah sampai tingkat RT itu sudah sangat tersosialisasikan. Bahkan kemarin kami lihat ada yang minta antar ke rumah sakit karena keterbatasan kondisi ya. Jadi pasiennya kebetulan tidak bisa duduk sehingga butuh berangkat, itu terhubung dengan PSC. Dan mohon maaf memang dari internal Tawangrejo sendiri belum bisa menghandle, tetapi kami lebih menghandle pada pelayanan internal kami. Seperti itu Pak Nur. Karena pelayanan internal di Puskesmas Tawangrejo darurat semua ya Bu. Iya, bersalin itu jadi bersalinnya udah luar biasa ini. Semalam itu hampir ya luar biasa lah, sudah benar-benar ini ya, sangat puas dengan pelayanan kami di ruang bersalin, sehingga alhamdulillah kok itu membuat makin crowded di ambulan gitu. Kemudian Bu, tadi kan kita cerita pelayanannya, terus kemudian untuk masyarakat ini persyaratan apa sih yang dibawa kalau kita tuh mau berobat ataupun kita mau menikmati pelayanan di Puskesmas Tawangrejo? Kalau untuk pelayanan itu cukup mudah ya. Jadi kami itu mensyaratkan hanya bawa NIK gitu. Iya, NIK. Dengan punya ada KTP, boleh, nggak harus fisik ya. Umpama ada di HP gitu juga nggak apa-apa. Ada di. Tinggal tunjukkan kita. Betul, boleh. Kemudian KIA, kartu anak itu loh ya. Itu kartu anak ya. Kemudian kartu identitas anak ya. Kemudian bisa juga kalau KTP nggak ada dokter hilang, kemudian KIA juga nggak punya, ya udah bawa kakak ya, nggak harus asli, fotokopian nggak apa-apa. Yang pasti kita hanya membutuhkan data NIK karena memang saat ini semuanya sudah terintegrasi dengan NIK, sehingga dengan ada NIK itu sudah sangat membantu kami dalam pelayanan gitu. Kemudian juga ini ya, yang pasti kalau dengan NIK ya NIK sendiri ya Pak Nur ya, tidak pinjam NIK yang lain. Kalau NIK-nya orang lain nanti repot ya. Repot ya, nanti. Betul. Karena rekam medisnya kan terekam. Betul. Kemudian semakin memudahkan ya. Jadi pakai bawa nomor ditulis gitu tak ya, boleh ya Bu? Nomor induk NIK-nya. Kependudukan itu ditulis di kertas gitu juga boleh ya Bu? Yang penting kelihatan NIK-nya. Kalau saya pastinya lebih baik pakai data valid aja. Jangan repot menulis, takutnya nanti malah keliru ya. NIK itu kan panjang digitnya ya. Kalau ditulis aja kok kami khawatir ya. Jadi lebih baik membawa data identitas resmi. Jadi boleh KTP, boleh KIA, boleh KK, tidak harus fisik. Jadi punya di HP aja bisa. Gitu. Semakin memudahkan ya. Jadi mumpung kita bahas BPJS Bu. Ini banyak ini isu-isu atau pertanyaan di masyarakat yang terkait dengan BPJS. Boleh. Nah, jadi yang pertama punya kartu BPJS, tapi
vaskesnya di luar kota, apakah bisa Bu berobat di sini? Nah, perlu dipahami dulu ya. Jadi BPJS itu ada 2 kategori ya. Jadi bisa luar vaskes kita, Ya. tetapi dia vaskesnya masih dalam satu kota. Ada yang luar vaskes kita, tapi vaskesnya ada di luar kota. Itu dibedakan dulu. Ketika BPJS-nya itu bukan vaskes kita, tetapi masih di dalam wilayah kita. Jadi umpama vaskesnya Sukosari atau vaskesnya di puskesmas yang masih dalam satu kota Madiun. Oh, Itu dari BPJS sendiri diarahkan untuk kembali ke vaskes awal. Jadi bukan jadi memang kalau dalam satu wilayah itu disarankan atau diarahkan untuk kembali ke vaskes awal karena vaskesnya itu pasti buka layanan. Nah, beda dengan bukan vaskes kita, tetapi posisi vaskesnya itu di luar kota. Di luar kota, kayak mungkin ada pas di Jakarta, Mudi, itu dilayani oleh kita. Harus dilayani. Kemudian atau di Magetan, kemudian sedang berkunjung ke rumahnya anaknya, kemudian sakit, itu masih bisa digunakan. Gitu, selama dia luar kota. Nah, di BPJS sendiri juga ada pembatasannya, Pak Nur. Jadi hanya dibatasi 3 kali kunjungan. Gitu. Jadi ya dari peraturan BPJS itu kita bedakan di apakah dia dalam kota apa di luar kota. Beda vaskes tetapi dalam satu kota diarahkan kembali ke vaskes awal. Gitu ya. Jadi ini bukan kami yang menentukan, tapi sudah ditentukan oleh BPJS. Gitu. Ya, jadi kita mengikuti aturan yang ada. Kemudian apabila vaskesnya itu luar kota, kan nggak mungkin ya posisi sakit dia vaskesnya di Jakarta atau vaskesnya di Magetan aja, posisi sedang ada di kota Madiun, ya kita layani karena dia ada di luar kota. Nah, beda halnya dengan luar kotanya non sewu di Madiun, vaskes Tiron gitu kan, itu kan terjangkau, ya kita kembalikan ke vaskes awal. Prinsipnya adalah apakah vaskes ini luar kota yang terjangkau atau luar kota yang tidak terjangkau. Gitu. Jadi kalau vaskesnya di Madiun, tetangga sebelah ya kita kembalikan. Kalau vaskesnya di Magetan sana kan ya enggak mungkin ya orangnya sakit di sini terus kita suruh ke periksa ke sana, ya tetap kita layani gitu. Lebih membahayakan kalau kita tidak melayani. Nah, itu lebih bahaya lagi. Tapi prinsipnya kalau di dalam kota itu kita kembalikan ke vaskes sesuai asal. Gitu. Jadi tetap dilayani maksimal 3 kali kunjungan. Iya, 3 kali kunjungan gitu. Terus kemudian yang berikutnya Bu, apakah bisa melakukan scaling gigi di puskesmas dengan BPJS? Nah, scaling ya. Untuk scaling itu dari BPJS sudah ada ketentuannya. Jadi scaling itu hanya diunduhkan untuk berdasarkan indikasi. Contoh, kalau untuk request pasien, dok saya mau scaling dan cantik, tidak boleh BPJS. Yang berkaitan dengan estetik itu tidak bisa. Jadi scaling bisa ditanggung BPJS apabila sesuai dengan indikasi. Nah, indikasi itu nanti yang menentukan adalah dokter. Oh, ini ada abses, scalingnya apa? Karang giginya itu menyebabkan abses. Nah, itu baru berdasarkan indikasi itu bisa ditanggung oleh BPJS. Nah, tetapi ketika scalingnya itu estetik ya, jadi tidak ada indikasi, kemudian merupakan pembersihan rutin, itu tidak ditanggung oleh BPJS. Jadi kami juga mengikuti aturan itu. Jadi memang scaling itu hanya dilakukan berdasarkan indikasi medis yang bisa ditanggung BPJS. Kalau yang atas kemauan sendiri, apapun alasannya, atas kemauan sendiri mulai scaling, rujukan, itu tidak bisa. Jadi semuanya terbatas dengan harus indikasi medis gitu. Jadi memang BPJS pun menyediakan fasilitas itu harus berdasarkan indikasi medis, bukan permintaan pasien. Seperti itu. Jadi kalau yang pengen giginya seperti Krisdayanti. Nah, ya. Cuma pengen gitu toh. Enggak bisa ya, Bu. Iya, BPJS tidak menanggung estetika gitu ya, termasuk menanggung
kecantikan. Iya, kecantikannya itu sendiri-sendiri. Iya. Betul. Iya. Kemudian Bu, pertanyaan selanjutnya. Apakah ibu hamil harus melakukan pemeriksaan ANC terpadu di puskesmas jika berencana melakukan persalinan menggunakan BPJS? Nah, ini ada ini ya, dualisme pemahaman. Ya, Oh, jadi ini ya. ada dua yang harus dipahami terhadap statement ini. Apakah ibu hamil harus melakukan pemeriksaan ANC terpadu di puskesmas jika berencana melakukan persalinan menggunakan BPJS? Yang pertama, pemahaman yang pertama, ANC terpadu itu bersifat wajib bagi seorang ibu hamil. Iya. Ya. Dan ANC terpadu itu hanya bisa dilakukan di puskesmas. Ini kita belum memikirkan persalinannya ya Pak Nur. Oh ya. Jadi kita fokus ke ANC-nya dulu. Ya, ANC terpadu itu adalah pemeriksaan lengkap ya dari cek darah, pemeriksaan triple eliminasi, kemudian kolaborasi dokter, Ya. ada pemeriksaan kolaborasi gizi, gigi itu kolaborasi ANC terpadu. Nah, itu harus dilakukan pada trimester pertama oleh seorang ibu hamil. Nah, itu tidak berpikir kita nanti persalinan di mana. Kenapa dokter harus perlu itu ANC terpadu? Karena ANC itu kita akan dilakukan pemeriksaan yang namanya triple eliminasi. Ya, triple eliminasi itu pemeriksaan 3 wajib, yaitu pemeriksaan HIV, pemeriksaan sifilis, sama HIV, sifilis, sama satunya lagi itu Gonore. bukan. HIV, sifilis, kurang satu ya, sebentar. HIV, sifilis, sama satunya, oh ya hepatitis. HIV, sifilis, dan hepatitis. Ya, Oh, hepatitis. jadi pemeriksaan triple eliminasi itu sangat penting untuk ibu hamil karena dia akan menimbulkan dampak kepada bayinya. Sehingga kita harus mendeteksi lebih awal apakah ibu hamil ini sudah terpapar HIV, sifilis, dan hepatitis. Itu akan menentukan bagaimana pengolahan ibu hamil itu sendiri selama masa kehamilan. Oh. Nah, sehingga mungkin nanti boleh diagendakan Pak Nur terkait dengan mengkupas habis tentang ANC terpadu karena ini sangat harus dipahami oleh ibu hamil yang ada di semua ibu hamil khususnya di wilayah Tawangrejo. Itu nggih. Kemudian triple eliminasi ini gratis ya untuk warga Kota Madiun ya. Jadi warga Kota Madiun gratis untuk pemeriksaannya. Kemudian dan ini tidak berhubungan dengan apakah persalinannya harus menggunakan BPJS, tidak berhubungan di situ. Oh, tidak berhubungan. Persalinan menggunakan BPJS itu tetap bisa dilakukan di Puskesmas Tawangrejo, semuanya hampir menggunakan BPJS. Nah, yang membedakan nanti ketika persalinannya di rumah sakit. Nah, kenapa dok kok membedakan? Karena di rumah sakit itu persalinan dengan high risk pregnancy, jadi kehamilan dengan resiko tinggi. Nah, itu nanti jadi kalau untuk kehamilan persalinan dengan menggunakan BPJS, apakah harus ANC? Tidak harus, tetapi ANC itu wajib dilakukan. ANC wajib dilakukan oleh ibu hamil. Lah, persalinan juga bisa dilakukan dengan BPJS. Jadi kalau umpama ndak ANC dok, menggunakan BPJS bisa, tetapi terlalu beresiko ketika kita tidak tahu bagaimana kondisi ibu hamil ini. Oh iya. Gitu, sehingga dibutuhkan pemeriksaan terpadu itu. Ya, jadi tahap pertama ibu hamil pemeriksaan terpadu. Nah, kalau mau persalinan dengan BPJS atau dengan umum itu mengamankan kondisi bahwa ibu ini dalam kondisi sehat. Karena perlu kita ketahui jika HIV positif itu kan persalinannya ada persiapan khusus. Ya, sehingga tidak bisa dilakukan di puskesmas. Ada harus protokol tersendiri. Ya, harus ada tahapan-tahapan yang harus diikuti sehingga ibu ini bisa bersalin dengan dengan aman buat dia dan aman untuk penolong serta aman untuk anaknya. Gitu. Sehingga ANC ini ANC terpadu, terutama ANC tahap 1, ANC pertama ini sangat
kami sarankan tidak berpikir tentang bagaimana proses persalinannya. Kalau persalinan dengan BPJS, insya Allah semuanya persalinan itu ditanggung, persalinan normal itu ditanggung oleh BPJS selama BPJS-nya aktif. Itu tidak melihat vaskes ya Pak Nur. Jadi mau vaskesnya mana aja, mau fasilitas kesehatannya di mana saja, itu bisa menggunakan BPJS ketika persalinan di puskesmas. Itu bisa. Jadi kalau di puskesmas Tawangrejo kan melayani persalinan. Itu dari vaskes mana saja boleh. Bisa Bu ya? Iya bisa. Gitu. Jadi dari vaskes mana aja selama BPJS-nya aktif itu bisa. Gitu. Ya. Khususnya yang enak lagi Bapak, Ibu atau sahabat Mas Tarjo yang diketahui, ketika bersalin di puskesmas Tawangrejo itu warga Kota Madiun pulang itu nanti sudah bawa administrasi yang lengkap, kakaknya sudah baru, aktenya juga sudah baru, karena kita sudah kolaborasi dengan Brokohan gitu. Jadi kita juga namanya Suketeki ya di Mas Harjo itu punya inovasi Suketeki, di mana itu warga Kota Madiun yang melahirkan di Puskesmas Tawangrejo pulang itu sudah membawa dokumen administrasi. Ya, karena kita sudah kerjasama. Kakak baru. Terus kemudian akte lahir. Kemudian nanti kita juga bisa mendaftarkan BPJS untuk babynya. Iya, gitu. Biasanya kalau baru lahir kan bayi nyonya. Nah, makanya untuk sahabat Mas Tarjo kalau mau persalinan, persiapkan nama anak Anda. Ketika nyampe sini sudah tahu nama anaknya, langsung akan kita bentuk, kita usulkan untuk kakak baru, kemudian akte baru sama BPJS untuk babynya. Itu udah komplit kan? Memudahkan. Iya, alhamdulillah. Gitu. Kemudian berikutnya Bu, terkait pertanyaan persalinan lagi. Jadi persalinan normal itu bisa dilakukan di rumah sakit apa enggak Bu? Nah ini dia, ini sebenarnya yang berhak menjawab dari rumah sakit ya Pak Nur. Dari rumah sakit. Tapi enggak apa-apa, sedikit untuk diketahui saja. Persalinan normal jika tidak ada indikasi apapun permintaan pasien itu memang tidak bisa dilakukan di rumah sakit ya, kecuali kalau memang menurut analisa dokter. Jadi pemeriksaan ANC itu kan 6 kali ya minimal ya. Jadi pemeriksaan kehamilan itu sahabat Mas Tarjo minimal itu 6 kali. Nah, ketika ANC kelima itu nanti sahabat Mas Tarjo diharapkan dilakukan pemeriksaan di puskesmas itu untuk dilakukan screening lanjutan ibarat kata gitu ya. Nanti ada pemeriksaan lengkap lagi ANC 5. Nah, itu nanti juga akan memilah apakah kondisi ini perlu dilakukan rujukan apa tidak gitu. Kemudian apabila perlu dilakukan rujukan, maka ibu hamil akan dirujuk, terutama untuk kasus-kasus resiko tinggi, dirujuk ke rumah sakit, dan nanti dari rumah sakit yang akan menentukan apakah ibu ini bisa persalinan normal apa tidak. Ya, jika ada penyulit, pasti akan diberikan rekomendasi tidak bisa untuk persalinan normal, ataupun high risk juga akan diberikan rekomendasi. Jadi yang menentukan persalinan normal itu ditanggung BPJS apa tidak, kalau atas permintaan pasien itu tidak bisa Pak Nur. Diawali dari fase 1 dulu. Jadi diharapkan persalinannya di vaskes terdekat. Kemudian apabila memang tidak bisa ditangani itu atau di penapisan yang ANC 5 itu baru akan dirujuk, dan di situ nanti akan tahu ibu ini bisa persalinan normal apa tidak, atau ada penyulit apa tidak. Selama tidak ada penyulit itu akan kembali ke fase 1 seperti itu. Berarti yang bisa menentukan ini adalah rumah sakitnya. Betul, gitu. Dari DSOG-nya, dokter spesialisnya. Gitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ada pengguna kartu BPJS yang dari pemerintah. Ini yang KIS itu loh Bu. Iya. Pada saat ingin digunakan ternyata kartunya offline atau non aktif. Nggak aktif. Itu bagaimana Bu cara menyiasatinya? Gitu. Untuk terkait dengan warga Kota Madiun
sahabat Mas Sarjo. Jadi di Kota Madiun itu saat ini sudah UHC. Jadi ya. Kemudian sudah UHC itu warganya hampir 98 bahkan lebih ya, kemarin 100 lebih itu 98% itu sudah mempunyai jaminan kesehatan. Gitu, nggih. Sehingga Kota Madiun punya kekhususan dari BPJS sendiri, nggih. Ketika warga Kota Madiun yang tidak aktif atau mempunyai BPJS yang tidak aktif, baik itu dari pemerintah, dari Mandiri maupun dari Mandiri, pemerintah atau pekerja ya, yang dulu bekerja ditanggung sama pemerintah pekerjaannya kan, kemudian dia keluar, kemudian tidak aktif, ya kan, kemudian lah itu bisa panjenengan itu WA di linknya WA KIS-nya Dinkes gitu, di nomor nanti mungkin akan kita share juga 0823 3792 9024. Saya ulangi nggih. KIS PBID namanya 0823 3792 9024. Nah, yang membedakan seperti ini. Ketika itu ketika itu BPJS Mandiri yang punya tanggungan hutang, yang punya tanggungan tidak aktif karena telat bayar ibarat kata itu kalau mau diaktifkan bisa, tetapi tidak bisa melepas hutangnya. Hutangnya tetap harus dibayar gitu ya. Jadi ketika BPJS Mandiri yang tidak aktif karena premi, itu warga kota itu ketika darurat bisa mengaktifkan, tetapi tidak melepas hutangnya. Hutangnya tetap menjadi tanggungan peserta itu sendiri gitu. Tetapi kartu ini dialihkan ke PBID atau ke dari KIS daerah gitu nggih. Begitu juga yang dari pemerintah, mungkin dulu punya kartu BPJS zaman dulu itu kan JKN yang zaman dulu itu Askes. Dulu itu ya Askes, atau kalau Askes kan pegawai ya. Ada yang dari Jamkesmas. Nah, mungkin masih ingat Jamkesmas yang nasional itu tiba-tiba tidak aktif. Nah, itu bisa diusulkan atau dihubungkan dengan tim WA melalui KIS PBID tadi untuk diaktifkan. Nah, kemudian kalau untuk yang perlu saya garis bawahi di KIS PBID itu ya yang mandiri tadi, ketika masih punya tanggungan premi, ketika sudah aktif bukan berarti terus tanggungannya dibayar pemerintah, tidak. Tanggungannya tetap menjadi tanggungan peserta itu sendiri, tetapi BPJS-nya aktif. Dan yang pasti kelas 3 ya. Jadi yang diaktifkan nanti umpama awalnya mandiri kelas 1, ketika itu diaktifkan oleh PBID ya ikutnya di kelas 3. Tidak bisa memilih kelas sesuai harapannya. Umpama dulu pekerja itu kan kelas 2 ya. Ketika akan diaktifkan, ketika diaktifkan oleh KIS PBID, maka akan menjadi kelas 3. Gitu. Jadi tidak menggunakan kelas 2-nya tadi gitu. Karena ini kan penerima bantuan iuran ya. Iya, pemerintah daerah, betul. Gitu. Jadi nanti bisa menghubungi nomor yang tadi disebutkan, itu nomornya Dinas Kesehatan Kota Madiun untuk kepengurusan kartu Indonesia Sehat itu ya. Nah, kemudian Bu, ini pertanyaan terakhir. Apabila ingin minta rujukan, perlukah pasien tersebut datang ke puskesmas? Bagaimana jika pasien tersebut tidak bisa mandiri dalam melakukan aktivitas sehari-hari atau ngebrok, Bu? Bagaimana itu, Bu? Ya, sebenarnya untuk yang pertama yang harus saya bawahi terkait rujukan, sahabat Mas Sarjo, biar kita yang di pelayanan juga enak, panjenengan juga kita sama-sama belajar, Untuk rujukan itu yang pertama bukan permintaan pasien. Jadi rujukan itu adalah berdasarkan indikasi medis, pemeriksaan dokter, nah, atau pemeriksaan tenaga kesehatan, khususnya nanti dokter sebagai konsulan. Nah, sehingga ketika nanti rujukan itu ketika diminta, mama datang ke sini, dokter saya minta rujukan. Belum tentu nanti dokter akan memberikan rujukan.
karena pasien tersebut harus dilakukan pengkajian terlebih dahulu. Apakah kasus ini bisa diselesaikan di puskesmas apa tidak? Iya. Ketika tidak bisa diselesaikan atau memang indikasi rujukan, maka dokter akan memberikan rujukan. Apabila tidak diberikan rujukan, maka tidak indikasi medis, maka diberikan terapi. Sehingga kalau ada pertanyaan, apakah harus datang ke puskesmas? Ya, untuk dilakukan pengajian. Nah, persoalan yang kedua, pasiennya nggak bisa jalan, dokter. Pasiennya benar-benar ngebrok. Nah, di sini sahabat Mas Arjo, kami mempunyai tim wilayah. Ibarat kata kita punya pustu, kita punya kader kesehatan, kita punya perawat wilayah, bidan wilayah, prokes wilayah, sanitarian wilayah, gizi wilayah. Artinya komunikasi ketika ada yang ngebrok, jadi ada lansia ngebrok, ada nun sewu remaja yang tiba-tiba tidak bisa jalan. Nah, itu adalah suatu informasi yang memang harus diterima oleh puskesmas. Jadi panjenengan tidak memaksakan diri untuk ke puskesmas, tetapi menghubungi wilayah. Jadi bisa menghubungi wilayah atau kader yang akan menginformasikan ke kami, dan insya Allah kami akan meneruskan atau tim kami akan berkunjung ke tempat pasien tersebut, dan kondisinya layak rujuk apa tidak. Nah, kemudian sehingga tidak terputus bahwa lansia ngebrok itu atau orang yang sakit itu dibiarkan, tidak. Jadi tetap ada komunikasi. Jadi kita ada punya tim wilayah. Ketika nanti benar-benar tidak bisa beraktivitas, benar-benar membutuhkan effort tinggi untuk bangun karena memang keterbatasan kondisi sakit, panjenengan bisa menghubungi wilayah. Jadi bisa dari kader kesehatan, bisa tim wilayah yang ada di pustu untuk menghubungkan nakes kami, sehingga nakes kami bisa berkunjung sehingga bisa menentukan apakah ini bisa dirujuk apa tidak. Seperti itu. Gitu. Jadi perlu dibedakan itu tadi ya Pak Nur ya. Jadi harus ada pemilahan apakah ini kasusnya ini yang pertama rujukan itu tidak bisa diminta. Jadi yang pertama harus dengan pemeriksaan dokter atau pemeriksaan nakes apakah perlu rujukan apa tidak. Dan yang kedua ketika memang terbatas kondisi menghubungi nakes kami, ataupun waktu ada posyandu lansia, ada posyandu ILP yang ada di wilayah panjenengan sangat menginfokan ke kami sehingga kami bisa melakukan kunjungan rumah. Gitu. Sehingga untuk memastikan apakah kondisi ini perlu dirujuk apa tidak gitu. Termasuk nanti ketika panjenengan benar-benar tidak bisa kondisi dan dirujuk, bingung lagi pasti. Nanti ngerujuknya pakai apa? Nggak punya mobil kan gitu. Nah, kita bisa menghubungi SC awak sigap tadi gitu. Jadi semuanya bersinergi bersama untuk mewujudkan kemandirian masyarakat sehingga bisa mengangkat derajat kesehatan masyarakat Puskesmas Tawangrejo. Gitu. Jadi rujukan tidak bisa atas permintaan sendiri. Betul. Dan harus berdasarkan indikasi medis dari dokter ataupun nakes. Betul. Ya. Terima kasih banyak Dr. Novianti Dwi Priantini sebagai Kepala Puskesmas Tawangrejo. Ini yang punya rumah loh ya. Informasinya sangat bermanfaat terkait dengan serba-serbi Puskesmas Tawangrejo. Sampai jumpa di Tawa Sehat berikutnya. Kita mohon maaf apabila ada salah kata, salah perbuatan. Dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.